Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di awal pekan ini. Semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Nehemia, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan ini kita akan renungkan bersama-sama. Sebelumnya saya akan membacakan Nehemia pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit, dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Saat ini kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan untuk menjadi landasan bagi setiap kami mengawali pekan ini. Tuhan memberkati agar kebenaran firman meneguhkan setiap kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita pernah berkata, hanya Dia yang bisa, atau hanya Dia yang tahu. Kata-kata ini kita ungkapkan ketika kita sedang mengalami problem atau masalah, dan kita mengingat orang-orang tertentu yang bisa menyelesaikannya, ya. Ketika motor kita rusak, kita tahu bahwa ada satu bengkel dan ada satu orang di situ yang betul-betul tahu di mana masalah dari motor yang rusak itu. Atau mungkin dalam hal-hal yang lain, kita selalu ingin mencari ahlinya dan kita berkata hanya dia yang bisa. Kita gelisah kalau orang itu tidak ada. Kita gelisah kalau orang itu lambat datangnya. Kenapa? Karena kita butuh. Dan kita berkata, hanya dia yang tahu. Hanya dia yang bisa. Kalau dia ada, pasti selesai masalah ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadang kita begitu ingin orang yang menguasai persoalan pergumulan yang kita alami itu bisa segera datang, cepat datang, dan membantu kita agar kita keluar dari persoalan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, disampaikan dalam firman Tuhan bahwa saat itu Nehemia telah selesai memimpin pembangunan tembok Yerusalem. Ada begitu banyak orang-orang Yehuda yang kemudian pulang ke Yerusalem. Mereka datang di hadapan Tuhan. Pada akhir pekan yang kemarin kita telah merenungkan firman bahwa saat mereka telah selesai merayakan Hari Raya Pondok Daun, mereka kemudian datang dan membawa penyesalan mereka lewat sikap berkabungnya mereka di hadapan Tuhan. Setelah mereka membawa penyesalan mereka, ayat ini dilanjutkan dengan pemimpin-pemimpin bait Allah itu berkata, bangunlah dan pujilah Tuhan. Di dalam puji-pujian itu, mereka menyampaikan ayat yang ke-6 diawali dengan kata, hanya Engkau adalah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ungkapan ini menyatakan bahwa orang-orang Yehuda pada waktu itu benar-benar mengakui kehadiran Tuhan. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Karena dari penjelasan firman Tuhan ini, kita melihat bahwa orang-orang yang datang kepada Tuhan ini mau mengikrarkan bahwa di tengah-tengah begitu banyak orang yang menyembah dewa-dewi, mereka mengikrarkan bahwa hanya Engkau adalah Tuhan. Dari begitu banyaknya dewa-dewa kepercayaan, dewa-dewi yang ada di sekeliling mereka, orang-orang Yehuda mau menyatakan bahwa hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Allah yang benar. Ini adalah satu ikrar yang mereka sampaikan kepada Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-6 dikatakan, Allah
Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Allah inilah yang dikatakan oleh orang-orang Yehuda, Allah yang besar, Engkau adalah Tuhan. Allah yang telah menyatakan begitu banyak mujizat, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dilanjutkan ayat yang ke-7 dalam kitab Ulangan pasal 5. Jangan ada Allah lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita merenungkan dua bagian dari ayat ini. Sewaktu orang-orang Yehuda berkata hanya Engkaulah Tuhan, mereka sedang berkata bahwa hanya Dialah tempat pengharapan. Dewa-dewi yang lain tidak dapat menolong mereka. Hanya Dialah Allah. Ini diikrarkan kembali Bapak Ibu Saudara. Setelah pembuangan terjadi, mereka menyembah dewa-dewa asing, Allah lain. Saat tembok Yerusalem dibangun, mereka datang dan mengikrarkan kepada Tuhan bahwa hanya Engkaulah Tuhan. Yang kedua, ungkapan kata hanya Engkaulah ini menunjukkan bahwa mereka mau setia kepada Tuhan dan mengikrarkan bahwa tidak ada Allah lain selain daripada Allah Yahweh. Dari bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan. Sama halnya dengan kita. Waktu kita merasa lega, merasa tenang, ketika kita tahu bahwa hanya orang itu yang bisa menyelesaikan persoalan yang kita alami, khususnya dalam memperbaiki mungkin alat-alat elektronik, barang-barang yang kita gunakan. Hanya orang tersebut yang bisa. Kita sudah melihat, kita sudah pernah tahu, kita sudah punya pengalaman. Banyak orang yang mencoba memperbaiki barang-barang kita, tetapi mereka tidak bisa, hanya satu orang ini yang bisa. Nah, ketika kita merasa lega, ketika kita merasa lebih tenang karena tahu orang itu telah datang, ini yang diungkapkan oleh orang-orang Yehuda, bahwa hanya Engkau adalah Tuhan. Hanyalah Engkau Allah yang sanggup memberikan pertolongan, dan hanya Engkaulah Allah yang menjadi tempat perlindungan. Kita tahu hari-hari ini begitu sulit untuk kita hadapi. Tetapi waktu kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita, pengharapan-pengharapan yang lain tidak ada gunanya. Hanya kepada Dialah kita mendapatkan kekuatan. Bapak Ibu Saudara, saat kita menyadari bahwa Dia yang mampu melakukan perbaikan, melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita, menyertai kehidupan dan menolong kita, maka kita akan merasa tenang, kita akan merasa lega, karena Dia yang satu-satunya, Allah yang besar, Allah yang mampu, sedang bersama-sama dengan kita. Biarlah renungan kita pagi hari ini boleh meneguhkan iman kita, bahwa kita tidak berjalan sendiri. Satu pekan akan kita lalui di tengah-tengah persoalan dan pergumulan yang terjadi. Tapi kita tahu, saat ada Allah, kita akan merasa lega dan kita akan merasa tenang. Mengapa? Karena Dia ahlinya yang akan memberikan pertolongan, perlindungan, dan yang akan terus menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur telah belajar firman-Mu. Berkati setiap kami sepanjang minggu ke depan ini, dalam usaha dan pekerjaan kami. Berkati keluarga kami dan berkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Apapun yang kami dapat kerjakan untuk memuliakan Tuhan, Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, siap menjalani hari ini bahkan sepekan ke depan, di dalam penyertaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan awal pekan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.